Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Di kehidupan sebelumnya, Yu Lianhua pernah menonton drama Istana The Legend of 20. Di dalamnya, seorang selir menghadiahi Su Peisheng segenggam biji melon emas, yang bentuknya seperti biji melon kecil. Meski kecil, beratnya tetap 20 atau 30 gram. Bagaimanapun, itu adalah emas dan jauh lebih berharga daripada koin perak saudara-saudaraku. Dia dengan hati-hati menyimpannya dan menjelaskan kepada saudara-saudaranya yang penasaran ini seharusnya adalah biji melon emas yang diberikan kaisar kepada ayah baptisnya. Mereka hanya muncul di pelataran dalam istana. Nilainya bukan hanya nilainya, tapi semacam kehormatan. Bagaimanapun, Liu Junping beberapa tahun lebih tua. Dia dengan hati-hati menyimpan koin perak itu dan memberitahu adik-adiknya biji melon emas dan koin perak ini sudah berharga. Jangan pamerkan di luar. Jangan sampai kamu tertipu oleh seseorang yang tertarik. Fang Ping, aku akan serahkan semua kacang perak itu kepada ibuku untuk disimpan. Ada ratusan sen. Hati-hati sampai hilang. Liu Fang Ping memegang kacang perak di tangannya, sedikit tidak senang, dan berbisik, bisakah kita membayarnya ke ban nanti? Kacang perak belum hangat di tanganku. Melihat Yu Lianhua mengangguk perlahan, pria kecil gendut itu melompat-lompat riang sambil berkata, adik kedua benar-benar hebat. Kami siap menerima hadiah. Lama sudah kami ingin mencicipi masakan restoran Sensiu, tetapi selalu sulit mendapat tempat duduk. Xiao Shitou tak tahan lagi melihat kelakuan itu, lalu menyela, siapa saudara perempuanmu yang kedua? San Runze, jangan lupa bahwa kamu 2 bulan lebih tua dari adikku. San Runze langsung memasang wajah ceria. Sambil tersenyum lebar, ia berkata, hubungan kita begitu dekat, bukankah kakak perempuanmu juga bisa menjadi kakak perempuanku? Aku panggil dia, oke, tidak penting. Mari kita pergi ke kamarnya untuk belajar. Kita harus rajin jika tidak ingin mengecewakan usaha kakak kedua yang bersusah payah memasak untuk kita. Yu Lianhua sedang memotong kentang di dapur ketika tiba-tiba melihat 3 anak muda berpakaian seperti sarjana kecil memasuki kamar adiknya sambil bergandengan tangan. Tak lama kemudian terdengar suara bacaan pelan dari dalam kamar. Ia menggelengkan kepala, tersenyum samar, lalu melanjutkan memotong kentang menjadi irisan tipis sebelum merendamnya dalam air. Ia menambahkan kayu bakar ke dalam tungku, menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan, menumis bawang bombay, jahe, bawang putih cincang, dan cabai hingga harum. Setelah itu, ia memasukkan kentang yang telah direndam, terus menumisnya. Dicampurkan sedikit cuka untuk menghilangkan bau amis, ditambahkan garam secukupnya. Saat waktunya tiba, ia menaburkan MSG produksi bengkel bumbu Zoujia. Hasil tumisan kentangnya tampak segar, asam dan pedas, membuat orang tak sabar untuk mencoba. Pria kecil gendut itu bahkan menghabiskan setengah piring sendirian. Yu Lianhua belum sempat menjilatkan sumpit, semua hidangan sudah habis dimakan oleh ketiga pemuda itu. Hidangan lainnya terdiri dari perut babi dari babi hutan dan tauge segar miliknya, direbus bersama bihun hingga membentuk masakan rumahan yang lezat. Perut babi rebusnya empuk hingga meleleh di mulut. Bihunnya menyerap lemak perut babi, sehingga kenyal dan nikmat, dipadu rasa umami dari tauge. Hidangan ini mendapat pujian seragam dari ketiga anak kecil tersebut. Liu Jinye sangat gemar pada sup bayam telur. Meski keluarganya cukup mapan, sayuran berdaun hijau jarang ditemukan sepanjang musim dingin. Sup bayam telur rebus yang berwarna hijau dan kuning ini sungguh menggugah selera. Beberapa hidangan sederhana di hari biasa ini sangat langka di masa-masa kelaparan seperti saat ini. Liu Jinye dan putra kecilnya, San Runze, sampai kenyang berat hingga tubuh mereka terasa kaku. Melihat Xiao Shitou telah selesai makan, kedua bocah itu pun langsung membersihkan piring dan mencucinya. Mereka bahkan membantu ke dapur mencuci piring dan panci. Kakak kedua Yusun susah payah memasak, maka mereka harus ikut tanggung jawab. Jika tidak, bagaimana mereka bisa datang makan malam di masa depan? Saat mencuci piring, Liu Jinye berkata pelan kepada pria gendut itu, jika ingin makan masakan saudara perempuan kedua Yuchun ini, 10 tael perak saja tidak cukup. Terutama kentang dan bayam barang-barang langka. Salju belum mencair, namun keluarga Yu Chong bisa mendapatkan sayuran hijau. Ini aneh. Semua bahan makanan saat ini mahal. Uang bulanan 10 tael terasa kurang. Pria kecil gendut itu menjawab santai. Kalau 10 tael tidak cukup, kasih 20 tael saja. Katakan saja kita butuh tambahan nutrisi menjelang ujian. Keluargaku pasti akan setuju. Tapi aku tahu keluargamu tidak mampu 20 tael, kan? Liu Jinye mengangguk, lalu memutuskan untuk mengirim surat ke rumah agar membawa lebih banyak uang besok. Kalau begini terus, meskipun membawa 20 tael, keluarga Yushen pasti akan kesulitan. Keesokan harinya, Liu Jinye dan San Runze mengirim surat ke rumah masing-masing, memberi alasan bahwa mereka ingin fokus belajar di rumah teman sekelas agar tidak terganggu menjelang ujian bulan depan. Mereka meminta keluarga mengirimkan lebih banyak uang. Begitu kedua keluarga menerima surat itu,
Mereka mulai khawatir standar makan seperti apa yang digunakan hingga 10 TL tidak cukup? Apakah anak-anak mereka yang masih polos tertipu? Usaha toko sutra ayah Liu Jinye berjalan lancar di bulan pertama tahun baru. Sang ayah akhirnya memutuskan untuk membawa beberapa camilan kesukaan putranya, lalu berangkat ke kota Tanggu tanpa ragu. Ayah San Runze juga izin beberapa hari kepada hakim untuk menemani putranya. Keduanya saling mengenal karena putra-putra mereka belajar bersama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dan berjalan bersama. Berangkat pagi-pagi, terburu-buru namun tetap tenang, akhirnya tiba di kota Tanggu sore hari. Sesampainya di gerbang Akademi Rongsuan, para murid baru saja selesai belajar. Kedua ayah menunggu di depan pintu sebentar, lalu melihat putra mereka bersama seorang cendekiawan muda cantik berjalan bergandengan tangan. Oze! Ayah San Runze berseru lebih dulu. Begitu mendengar suara itu, pria kecil gendut itu mendongak dan melihat ayahnya berlari ke arahnya dengan senyum lebar. Liu Jinye juga melihat ayahnya. Meski biasanya pendiam, kini ia mempercepat langkahnya, lalu bertanya, "Ayah, kenapa datang sendiri ke sini? Bukankah tokonya sibuk?" Liu Jingui memandangi putranya. Kulitnya cerah, wajahnya sehat, tubuhnya agak gemuk. Hatinya lega. "Awalnya kamu menulis surat bilang hanya makan acar setiap hari di akademi, ibumu sangat cemas. Beberapa hari lalu kudengar kamu makan enak bersama orang lain, jadi kuputuskan untuk datang melihat langsung. Sekarang setelah kulihat, hatiku tenang. Paman Liu, kami makan enak setiap hari. Pagi tidak sempat, Yubo selalu bawakan makanan. Siang ada daging dan sayur, malam paling lengkap. Kakak kedua Yubo pandai memasak, tiap hari beda masakannya." San Runze membanggakan diri. Ayahnya sedikit bingung, tapi setelah mendengar ucapan Liu Jingui, keduanya mulai memamerkan kelezatan masakan Yubo. Ayah San Runze, San Jiaqi, dan Liu Jingui saling pandang. Jelas terlihat keraguan di mata mereka. Biasanya mereka percaya kata putra mereka. Namun di masa seperti ini, apalagi dengan menu yang berbeda tiap hari, rasanya mustahil. San Runze melihat keraguan di mata ayahnya, lalu berkata marah, "Ayah, kamu tidak percaya pada kata-kata anakmu? Kalau tidak percaya, ikutlah ke rumah Yu Chong, nanti kamu lihat sendiri benar atau salah." San Jiaqi menepuk kepala putranya. Entah dari siapa sifat keras kepala itu diturunkan. Ia lalu memandang Yu Lianhua yang berdiri sambil tersenyum, lalu bertanya ramah, "Oze, ini Yu Lianhua yang kamu bicarakan?" Yu maju selangkah, membungkuk sopan, lalu berkata, "Anak muda, Yu Chong, telah berjumpa dengan Paman San dan Paman Liu. Tidak usah formal, Jinye kami yang merepotkan kalian." Liu Jingui tersenyum ramah, berusaha menjaga sopan santun. Yu menjawab dengan hormat, "Saya tidak berani menganggapnya sebagai beban. Kakak Jinye dan kakak Runze banyak membantu saya. Kami seperti saudara sendiri. Paman dan paman tidak perlu sungkan. Sudah sore, pasti belum makan malam. Izinkan saya mentraktir paman dan paman sekali ini. Tidak perlu repot-repot." Baru saja San Jialin hendak menolak, putranya langsung menyela. "Ayah, kamu tidak percaya padaku? Datang saja dulu bersama kami, nanti kebenaran akan terungkap. Kakak kedua bilang akan membuatkan ayam rebus putih untuk kita malam ini." "Ayah, pernah dengar ayam rebus putih? Enak, loh. Ayam rebus putih berasal dari dinasti Qing, sebuah hidangan khas daerah selatan. Mustahil bagi San Jialin pernah mencobanya. Apalagi harga ayam saat ini sangat mahal. Awal tahun bencana, banyak peternak ayam yang melepaskan ternaknya demi hemat biaya makanan. Setelah musim dingin, pasar sayur nyaris tak ada penjual ayam. Kadang-kadang muncul satu dua, harganya bikin geleng-geleng." San Jialin lalu memandang Yu Chong yang tampan, bersih, dan beretika baik, penuh keheranan. Bukankah putranya bilang Yubo berasal dari keluarga petani? Mungkin dia beternak sendiri? Tidak mungkin. Menurut pengalamannya, penduduk desa di Fucheng saja kekurangan makanan. Mana mungkin mereka bisa memberi makan ayam di musim dingin? Liu Jingui juga memiliki keraguan yang sama, akhirnya setengah terpaksa mengikuti putranya ke halaman keluarga Yu yang berjarak 500 meter dari akademi. "Kakak kedua, kami pulang." Begitu Yubo memasuki rumah, ia langsung menyapa saudara perempuan kedua. Suara Yu Lianhua terdengar dari dapur, "Hari ini kau terlambat 10 menit. Letakkan tas sekolahmu, cuci tanganmu, sebentar lagi makan malam siap." Yusun meletakkan tasnya di kamar, lalu pergi ke dapur mengambil baskom berisi air hangat. Ia ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak kedua, tolong masak 2 hidangan lagi." Kakak San Runze dan ayah kakak Jinye juga datang. Ayamnya sedang direbus perlahan di atas api kecil. Yu Lianhua mencuci tangan, lalu keluar dari dapur menyambut tamu. San Jialin menunggu sebentar, tapi tak melihat orang dewasa lain keluar, lalu bertanya, "Apakah hanya kalian berdua saudara yang tinggal di sini?" Yu Lianhua tersenyum dan menjawab, "Ada orang tua di rumah, tapi mereka tidak bisa meninggalkan ladang. Aku khawatir adikku tidak bisa makan enak di akademi, jadi aku datang untuk memasakkan makanannya."
Silakan duduk sebentar, makanan segera siap. Shitou, tolong buatkan teh untuk paman dan paman. Dengan tambahan 2 tamu dewasa, jumlah makanan yang disiapkan jadi tidak cukup. Untungnya, semua bahan sudah tersedia di rumah. Ia mengambil beberapa selada dari ruang barat, lalu turun ke ruang bawah tanah mengambil 2 kentang, dan memotong daging babi. Disiapkanlah hidangan selada saus tiram dan kentang goreng pedas. Selain ayam rebus putih dan telur goreng kucai, semua orang bisa menikmatinya. Saat hidangan dihidangkan, Liu Jingui dan San Jialin tercengang. Dari mana keluarga Yu ini mendapatkan selada dan daun bawang segar di saat seperti ini? Lagi pula, hidangan apa ini? Mereka yang berpengetahuan luas saja tidak mengenali hidangan yang digoreng dengan daging babi. San Runze bangga menunjuk hidangan itu dan berkata, "Ayah, belum pernah makan ini, kan? Bahannya adalah kentang. Benih yang dibawa pangeran yang dari barat tahun lalu mungkin bahkan belum tersedia untuk para bangsawan di Beijing." Kentang? San Jialin, sebagai tangan kanan hakim, tentu saja pernah mendengar tentang kentang. Namun, ia mendengar bahwa ribuan kilogram kentang yang ditanam pangeran yang sangat dihargai istana, semua akan disimpan sebagai benih, bahkan kaisar memerintahkan koki kerajaan mencoba beberapa olahan kentang untuk menghibur pejabat. Keluarga Yu hanyalah keluarga petani biasa di kota Tanggu. Bagaimana bisa mereka mendapatkan kentang langka ini? Jangan-jangan putraku berbohong? Seolah bisa membaca pikiran, Yu Lianhua berkata dengan tenang, Paman San berada di Fucheng. Apakah mungkin tidak tahu bahwa jagung dan kentang yang dibawa pangeran yang ke ibu kota diangkut dari kota kuno Tang? Maksudmu? Mata San Jialin tiba-tiba terbuka lebar, penuh kejutan. Silakan kirim bagian berikutnya jika ingin dilanjutkan. Karena semalam keluarga Yu terlalu larut dalam kegembiraan, pagi ini sarapan mereka sedikit terlambat dari biasanya. Namun begitu, tetap saja lebih awal dibandingkan keluarga lain yang biasa baru sarapan sekitar pukul 10 pagi. Nyonya Zhao memperkirakan saudara laki-laki dan perempuan iparnya sudah selesai bersantap pagi, maka ia pun bermaksud membawa anak-anak untuk memberikan ucapan selamat tahun baru. Nyonya Li melirik keluar jendela sambil mendorong putranya, Heizi, dan berkata dengan nada menggoda, Heizi, pergilah ke rumah paman kedua bersama bibimu untuk memberi salam tahun baru. Jika pekerjaanmu bisa lancar, bukankah itu juga berkat wajah Lianhua yang telah membantumu menjadi karyawan tetap? Ayo, ucapkan terima kasih padanya saat tahun baru. Nyonya Li memang pandai menyusun rencana. Kalau ingin berterima kasih pada seseorang, tidak perlu datang dengan hadiah menjelang tahun baru. Cukup biarkan anaknya mengunjungi mereka pada hari pertama tahun baru. Bagi yang belum menikah, tentu saja akan mendapat angpau. Apakah ini benar-benar untuk berterima kasih, atau malah mencari rezeki? Heizi tidak memikirkannya terlalu dalam. Jika bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga pamannya, pastilah tidak akan merugi. Ia langsung membuka pintu dan berkata kepada Nyonya Zhao, Bibi, tunggu sebentar. Aku ikut bersamamu memberi salam tahun baru kepada paman kedua. Nyonya Zhao sendiri tak begitu suka melihat Tuan Li yang selalu ingin mengambil untung. Apalagi dengan Heizi meskipun anak itu cukup tekun belajar. Namun, karena juniornya sudah menyampaikan permintaan tersebut, rasanya tidak pantas menolak. Ia pun mengangguk dan membawa putra bungsunya kembali ke rumah untuk berganti pakaian. Udara luar sangat dingin, jangan sampai Doudo kedinginan. Heizi cepat-cepat mandi dan mengenakan mantel barunya yang belum sempat ditambal, lalu bergegas keluar. Nyonya Zhao membawa anaknya, dan berjalan menuju kaki gunung barat, langkah demi langkah. Jalanan menuju rumah tua agak curam, salju baru saja turun hingga licin dan sulit dilalui. Nyonya Zhao bahkan kesulitan menjaga keseimbangannya, apalagi sambil menggendong anak kecil. Melihat bibinya kesusahan, Heizi segera mengangkat Doudo dan meletakkannya di atas pundaknya. Sambil tersenyum, ia berkata, Bibi, aku yang pegang Doudo dulu. Kamu jalan pelan-pelan saja, hati-hati jangan sampai tergelincir. Dari atas pundak Heizi, Xiao Doudo tertawa-tawa riang. Nyonya Zhao gelisah dan terus-menerus berkata, hati-hati ya jangan sampai terpeleset. Heizi melangkah gesit menaiki lereng, berlari kecil menuju rumah tua keluarga Yu. Biasanya ia sibuk bekerja di dermaga, pulang pagi dan pulang malam, sehingga jarang memiliki waktu untuk bertandang ke keluarga pamannya. Memanfaatkan libur tahun baru ini, ia ingin mempererat hubungan keluarga. Ia tidak ingin seperti ayah dan ibunya yang hanya diam dan tunduk pada omongan istri, serta selalu ingin memanfaatkan orang lain tapi malah ditolak. Hubungan keluarga harus sering dijaga. Konon kakak keenam pernah berkata bahwa keluarga paman kedua akan sejahtera di masa depan. Meski tak ingin terlibat terlalu dalam, siapa yang tahu apa yang akan terjadi esok hari? Memiliki kerabat yang makmur adalah hal yang menyenangkan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah tua itu. Belum sempat masuk pintu, Xiao Doudo sudah berteriak girang, Kakak Shitou, Doudo datang main. Kakak Lianhua, bisakah kamu ajak Doudo naik kereta luncur hari ini? Saat suara itu terdengar, kedua keluarga yang tengah bersiap sarapan segera meletakkan sumpitnya. Nyonya Liu buru-buru keluar, terkejut melihat Heizi, namun segera tersenyum hangat,
Heizi datang? Masuklah, hangat-hangatkan dirimu. Xiao Doudou, di mana ibumu? Tidak ikut? Xiao Doudou turun dari punggung Heizi. Menjawab dengan suara manis, selamat tahun baru, bibi kedua. Ibuku masih di belakang, jalannya lambat. Heizi juga menyampaikan salam tahun baru kepada Nyonya Liu, lalu mengikuti Doudou masuk ke dalam. Bau harum pangsit langsung menyergap hidungnya. Ia menelan ludah dan berkata sambil tersenyum, bibi kedua, sepertinya Anda belum sarapan. Nanti saya datang lagi. Yuhai keluar dari ruang belakang, melihat Heizi yang kini semakin tinggi dan tegap. Ia menepuk bahunya sambil berkata, ada urusan apa dengan paman keduamu? Belum makan kan? Masuklah, makan semangkuk pangsit dulu. Bibi kedua dan bibi pertama membuat banyak sekali. Setelah itu, ia memaksa Heizi masuk dan mendudukannya di samping meja Kang. Nyonya Liu menduga Nyonya Zhao belum makan, maka ia segera pergi ke dapur, mengambil sekeranjang pangsit yang disimpan di luar, dan menyalakan api kembali untuk memasak. Untuk tambahan satu mangkuk pangsit, ia meminta suaminya yang baru datang untuk membawakannya ke Heizi. Xiao Doudou diletakkan di tempat tidur dan duduk di meja yang sama dengan anak-anak lain. Xiao Shitou mengambilkan pangsit dari mangkuknya, meniupnya, lalu memasukkannya ke mulut si kecil. Dengan mata bulat ceria, Doudou mengunyah sambil berkata, Saudara Shitou, ini pangsit isi babi, dagingnya banyak, enak. Lian Hua mengambil mangkuk kecil, memberikannya kepada si kecil sambil tersenyum. Enak, makan saja banyak-banyak. Jika kurang, ayo makan lagi. Heizi, yang telah bekerja hampir setahun, kini lebih tenang. Tidak seperti dulu saat masih kecil, yang makannya seperti perampok lapar. Ia tersenyum polos, tapi di dalam hati bergolak keluarga paman kedua begitu kuat, musim bencana pun tak mengganggu mereka. Sebagian besar pangsit kubis dan babi isinya daging babi semua, hanya sedikit campuran kubis. Pangsit daun bawang telur juga segar, telurnya banyak, ada irisan sosis laut di dalamnya. Bau harumnya sungguh menggoda. Saat Heizi nyaris tak sanggup menahan air liur, Yuhai masuk sambil membawa semangkuk penuh pangsit dan berkata, Heizi, ini mangkuk pangsit kubis dan babi. Makan dulu. Jika belum cukup, bibi kedua sedang membuat lagi di dapur. Hehe, terima kasih paman, cukup kok. Dengan nafsu makan Heizi saat itu, semangkuk pangsit memang hanya habis separuh. Namun, ia tidak berani makan seenaknya, hingga membuat pamannya mengira ia hanya lewat-lewat saja. Lau Yutou yang sedang makan pangsit acar kubis dan daging babi, berkata kepadanya, kami bukan orang asing, jadi tidak usah sungkan. Makanlah. Awalnya Heizi memang agak canggung, namun akhirnya ia menyesuaikan diri. Ia makan pangsit lezat dengan lahap, matanya berbinar. Sudah berapa lama ia tidak menikmati pangsit sana ini? Dulu ketika kondisi keluarga masih baik, pangsit saat tahun baru lebih banyak kubis daripada daging, dan hanya sedikit bagian yang diberikan pada tiap orang. Untuk dapat gigitan tambahan, ia bahkan merebut pangsit dari tangan Xiao dan Shitou. Ketika pulang ke rumah kakek pada hari kedua tahun baru Imlek, kadang ia bisa makan pangsit, tapi rasanya jauh lebih buruk dibandingkan yang ada di rumah pamannya ini. Minumlah supnya, jangan sampai tersedak. Lau Yutou merasa tidak nyaman melihat Heizi makan terlalu banyak. Pasti tahun ini mereka susah, jadi tidak apa-apa kalau makan banyak. Meskipun ia dan Nyonya Zhang sudah berbaikan, toh manusia tetap punya perasaan. Ia menyaksikan Heizi tumbuh dewasa. Meski tidak ada hubungan darah, anjing pun bisa menjadi dekat jika diasuh sejak kecil. Nyonya Liu dan Nyonya Zhao masuk masing-masing membawa 2 piring pangsit. Yu Caifeng dan Liu Hu sudah selesai makan dan memberikan tempat duduk mereka. Nyonya Zhao mencicipi beberapa hidangan kubis dan daging babi, serta 2 pangsit isi daun bawang dan telur, lalu memuji keahlian saudara iparnya. Nyonya Liu tersenyum, saya tidak berani menerima pujian. Isian pangsit ini disiapkan oleh keluarga kami. Terutama pangsit daun bawang dan telur, dengan tambahan sosis laut, rasanya semakin nikmat. Yu Caifeng juga memuji, acar kubis dan pangsit babi ini lebih lezat dari yang kami makan di timur laut. Bos kami makan 2 mangkuk besar. Saudara dan saudari, makanlah dulu, kami duluan. Makanan di atas meja Kang memang lezat, namun 2 anak kecil di bawahnya enggan makan tidak mau mengunyah tulangnya. Tapi ingin makan pangsitnya juga. Xiao Doudou sangat sayang pada Xiao Hei dan Xiao Bai. Saat mendengar mereka menggonggong sambil menggaruk tepi Kang, ia langsung memberikan 2 pangsitnya kepada mereka. Nyonya Zhao melihatnya dan langsung marah. Doudou, bagaimana kamu bisa memberikan pangsit pada anjing? Sayang sekali. Menurutnya, jika manusia saja tidak bisa makan, mengapa harus memelihara anjing? Lebih-lebih lagi, memberi pangsit daging pada anjing adalah pemborosan besar. Melihat Zhao marah, Liu buru-buru menenangkan, hanya 2 pangsit, tidak usah marahi anak itu. Doudou, cepat makan, jangan sampai dingin, nanti perut sakit. Yu Lianhua sudah kenyang. Setelah melihat kedua anak kecil itu makan pangsit, mereka memandang meja Kang dengan penuh harap. Ia turun dari tanah, menepuk kepala mereka,
dan berkata, "Sarapan kalian ada di ruang barat, Big Hui juga ada di sana. Ayo, aku antar kalian ke sana." Mendengar ini, Xiao Hei dan Xiao Bai akhirnya mengalihkan pandangan dari meja Kang. Mereka mengikuti Lian Hua dengan langkah cepat. Mereka tahu tuan kecil mereka tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Yu Lian Hua membawa semangkuk pangsit daging dari dapur. Saat tiba di sayap barat, ia melihat Dahui sedang mengunyah sepotong daging babi yang dimasak. Sejak mencicipi daging matang, Dahui tidak begitu suka daging mentah, terutama daging babi hutan yang sudah mati berhari-hari dan dibekukan keras. Yu Lian Hua memasak sepanci daging untuknya dan dua anak kecil setiap hari, menambahkan sedikit garam dan bumbu. Satu dan dua makhluk kecil itu menikmati camilan mereka dengan riang. Semangkuk pangsit daging dibagi dua untuk Xiao Hei dan Xiao Bai. Xiao Hei tidak sabar, langsung menggigitnya, lidahnya terbakar panas, lalu menjerit sedih. Xiao Bai memandang sombong, seolah berkata, "Bodoh, kamu berani makan pangsit yang baru saja dipanggang. Jika bukan kamu yang membakarnya, siapa lagi?" Xiao Bai mengeluarkan pangsit dari mangkuk, lalu meletakkannya di tanah hingga dingin. Setelah yakin tidak panas, ia memakannya dengan nikmat. Dahui mencium aroma pangsit dan tiba-tiba merasa dagingnya tidak seenak sebelumnya. Ia berjalan ke mangkuk Xiao Hei, mendorong si kecil menjauh, lalu mencicipi satu potong. Enak. Ia membuka mulut besarnya dan melahap setengah panci dalam sekali teguk. Xiao Hei memandang dengan mata berkaca-kaca. Ia marah, tapi tidak berani bicara. Pandangannya penuh tuduhan, apakah ada ayah seperti ini yang bisa jadi orang tua? Mencuri makanan anaknya sendiri. Kenapa tidak ambil Xiao Bai saja dan ganggu dia? Yu Lian Hua yang baru saja keluar mendengar teriakan Xiao Hei dan mengira terjadi sesuatu. Maka ia kembali untuk melihat. Tapi ternyata Xiao Hei hanya menatap sedih. Sementara Dahui berbaring di samping mangkuknya, habiskan semua pangsit dalam 2 suap. Setelah selesai, Dahui bahkan mengambil sepotong daging dari mangkuknya sendiri dan meletakkannya di mangkuk Xiao Hei, seolah menunjukkan kasih sayang, lalu menepuk kepala putranya dengan cakarnya, seolah berkata, "Cepat makan." Xiao Hei memandang daging di mangkuknya, air mata berlinang, penuh penyesalan. "Aku tidak ingin makan daging, aku ingin makan pangsit." "Woho, tuanku, tolonglah, adakah keadilan bagi seorang ayah yang menindas anaknya sendiri?" Yu Lian Hua, yang kepalanya dipenuhi garis-garis hitam tanda kesal, menatap Dahui dengan tatapan tajam namun penuh kasih. Ia segera mengambilkan beberapa pangsit segar untuk Xiao Hei. Dengan senang hati, Xiao Hei menjilat tangan tuannya sambil berkata dalam hati, "Tuan kecil, kamu memang yang terbaik." Setelah itu, ia melahap pangsitnya dengan lahap, takut ayahnya akan kembali merebut makanan tersebut. Dahui mencoba trik lamanya lagi dan berusaha meraih pangsit milik Xiao Bai. Namun, Xiao Bai tidak mudah tertipu seperti adiknya. Saat Dahui mendekat, Xiao Bai langsung menegur dengan gigitan tajam di tangannya. Dahui menatap anaknya dengan pandangan ancaman, "Jika bukan karena tuanmu sedang memperhatikan, aku sudah hantarkan kau ke dinding. Berani sekali kau melawan ayahmu sendiri." Xiao Bai menyantap pangsitnya dengan tenang, bahkan tak mau repot menoleh ke arah ayahnya. "Aku tidak peduli. Kalau bos tidak memberimu air minum yang enak, lihat saja nanti." Melihat Yu Lian Hua keluar dari pintu kamar barat, Xiao Bai pun mengikutinya dengan langkah angkuh, mengabaikan Dahui yang masih murka menggaruk tanah dengan cakarnya. Sementara itu, Xiao Hei buru-buru menyembunyikan 2 pangsit terakhirnya ke mulut dan bergegas keluar sebelum ayahnya sempat bereaksi. "Dahui hanya bisa mendengus kesal, guru. Kenapa engkau selalu menyuruhku bekerja tapi jarang ada makanan lezat untukku?" Di ruang utama, Nyonya Zhao, putranya, dan Heizi telah selesai menyantap pangsit hangat. Lau Yutou tersenyum melihat tingkah polos Xiao Doudou dan berkata, "Doudou, kalau kamu bersujud dan ucapkan selamat tahun baru kepada kakek, kamu bisa dapat amplop merah loh." Dibimbing oleh saudara-saudarinya, Xiao Doudou berusaha keras untuk berlutut dengan kaki pendeknya, meskipun kepalanya beberapa kali membentur meja Kang. Akhirnya ia berhasil dan dengan lantang mengucapkan doa tahun baru. "Selamat tahun baru, kakek. Semoga sehat selalu dan panjang umur." Biasanya, sebelum keluarga berpisah, generasi muda akan bersujud saat memberi ucapan selamat tahun baru kepada Lau Yutou dan istrinya. Sejak Yu Hai memisahkan keluarga, ia hanya meminta anak-anaknya membungkukkan badan sebagai pengganti. Bentuknya boleh berbeda, tetapi niat tulus yang penting. Xiao Doudou menerima amplop merah dari kakeknya. Saudara-saudarinya segera mendorongnya untuk membuka dan menghitung isinya. Xiao Shitou tersenyum sambil berkata, "Doudou, hitung berapa sen uang tahun baru yang kamu dapat?" Xiao Doudou, yang sudah belajar berhitung, dengan cepat menghitung isi amplop itu. 1, 2, 3 10 koin tembaga. Total 10 sen. Nyonya Zhao mengambil amplop dari putranya dan bermaksud mengembalikannya kepada sang tua ayah. "Ini terlalu banyak. Biarkan saya ambil 1 atau 2 sen saja agar si kecil bahagia." Ia berpikir bahwa semua biaya hidup lelaki tua itu ditanggung oleh keluarga paman kedua dan bibi perempuan. Ada banyak cucu.
Dan jika setiap orang diberi 10 koin tembaga, itu tentu menjadi beban bagi keluarga paman kedua. Ia datang hari ini hanya untuk memberi salam tahun baru, bukan untuk mencari rezeki. Berbeda dengan kakak ipar Li yang suka memanfaatkan hubungan keluarga demi keuntungan kecil. Namun, Lau Yuto meliriknya, lalu mengambil amplop itu dan menyerahkannya kembali ke tangan cucunya yang riang. Ambillah. Semua orang dapat. Jangan khawatir, aku punya cukup uang. Paman kedua kalian memberiku uang saku setiap bulan. Jadi ini bukan masalah besar. Setelah itu, ia juga memberikan amplop merah kepada Heizi. Xiao Doudou berseri-seri dengan gembira. Paman kedua, bibi kedua, paman ketiga, dan bibi ketiga semuanya memberinya amplop merah, hingga tangannya hampir tidak muat lagi. Melihat hal ini, Nyonya Zhao merasa agak malu. Maka ia memilih duduk sejenak dan mengobrol singkat sebelum pamit pulang. Yu Tua berpikir sejenak dan berkata pada Nyonya Liu, menantu perempuan kedua, apakah masih ada pangsit di dapur? Suruhlah menantu ketiga membawa mangkuk untuk suaminya. Meski mereka berpisah, menantu ketiga tetap darah daging keluarga Yu. Nyonya Liu tidak mengatakan apa-apa. Ia langsung pergi ke dapur, mengambil semangkuk pangsit hangat, menaruhnya di keranjang bambu kecil, membungkusnya dengan kain katun berlapis-lapis, dan menyerahkannya ke tangan Nyonya Zhao. Heizi melihat itu, ragu-ragu ingin bicara, tetapi akhirnya memilih diam karena rasa malu. Setelah Nyonya Zhao, putranya, dan Heizi pamit, keluarga Yu segera disambangi rombongan anak-anak yang datang memberi ucapan selamat tahun baru. Yang pertama datang adalah Yao Coral, sahabat baik Yu Lianhua, diikuti oleh saudaranya, Yao Xiaohua, serta Qian Wen, Qian Wu, dan Qian Yafang dari keluarga Qian. Hubungan antar ketiga keluarga ini sangat dekat, sehingga anak-anak mereka juga akrab. Qian Wen, yang akan berusia 14 tahun setelah tahun baru, sudah tumbuh menjadi pemuda tampan. Ia sedang mempersiapkan ujian akbar bulan Februari. Selama masa belajar, ia jarang pulang, lebih memilih tinggal di akademi. Namun, karena tahun ini akademi libur panjang akibat bencana, ia belajar keras di rumah. Lianhua belum bertemu dengannya dalam waktu lama. Yu Lianhua segera menyediakan camilan untuk menghibur tamu-tamu ciliknya. Mata Yao Coral berbinar saat melihat sajian itu: biji labu goreng, kacang goreng, maltosa, permen wijen, permen kacang. Lianhua, camilanmu lengkap sekali. Dan ini apakah ini biji bunga matahari yang kamu tanam di halaman belakang? Yu Lianhua tersenyum dan mengangguk. Ya, aku goreng dengan garam dan merica. Cobalah, rasanya enak tidak? Yao Coral tidak sungkan, langsung mengambil segenggam, meniru Lianhua, mengupas biji bunga matahari, mencicipinya pelan-pelan, lalu mengangguk puas. Enak sekali. Barang dari barat pasti rasanya nikmat. Kalian harus coba juga. Anak-anak itu makan camilan dengan riang, tertawa dan bercerita, penuh kebahagiaan. Tidak lama kemudian, rombongan lain datang: Liu Huifang, putri sulung keluarga Paman Xuanju, Liu Yingzi, putri bungsu, Tie Daner, putra bungsu kedua, dan Zheng Xiaochui yang terus-menerus ingin dekat dengan pangeran cilik. Melihat camilan lezat dari keluarga Yu, Zheng Xiaochui dipenuhi rasa iri. Kalau saja dia tidak berhubungan dengan seorang pangeran, bagaimana keluarga Yu bisa hidup makmur begini? Jika aku menjadi selir pangeran, keluargaku pasti bisa lebih sejahtera dari mereka. Sayang, manusia tidak bisa hidup tanpa kesadaran diri. Dengan wajah gelap dan tubuh kurus, penampilannya memang tidak istimewa. Di desa mungkin dianggap cantik, tetapi di ibu kota, gadis biasa di jalanan pun lebih menarik darinya. Lagi pula, pangeran yang bukan tipe pria yang suka pada wanita biasa, jadi mustahil baginya untuk menarik perhatiannya. Terlepas dari pikiran para tamu cilik itu, karena mereka datang memberi ucapan selamat tahun baru, keluarga Yu dengan ramah menyambut mereka dengan camilan. Nyonya Liu menyiapkan biji bunga matahari, kacang tanah, dan berbagai permen. Anak-anak pun pergi ke rumah berikutnya dengan hati gembira. Beberapa anak dari keluarga Yu juga ikut bersama teman-temannya untuk memberi ucapan selamat tahun baru ke keluarga lain. Namun, tidak semua keluarga bisa menyiapkan camilan lezat seperti keluarga Yu. Biasanya, di musim gugur, setiap keluarga akan memetik hasil gunung seperti kurma, kacang-kacangan, dan lainnya untuk dijadikan makanan ringan. Tapi tahun ini, belalang memporak-porandakan gunung, membuat pasokan makanan menjadi langka. Banyak keluarga bahkan tidak punya cukup makanan untuk diri sendiri, apalagi untuk tamu cilik. Meski begitu, anak-anak desa tetap riang dan sederhana. Mereka dengan senang hati menyapa tetangga, walau tidak ada camilan manis untuk dinikmati. Anak-anak kecil yang lucu itu memberi sedikit warna pada festival musim semi yang suram di tahun bencana. Setelah menyantap Yuan Xiao yang manis dan menyaksikan festival lentera yang berwarna-warni, festival musim semi pun akan segera berakhir. Untuk persiapan ujian daerah bulan Februari, Akademi Rongsuan kembali aktif tepat setelah festival lentera. Sayangnya, masalah makanan masih menjadi tantangan besar. Beras mudah didapat, tetapi sayuran langka dan mahal. Kepala juru masak di kantin sangat pusing memikirkan makanan tiap hari.
Awalnya hanya ada acar dan sayur kering. Harganya pun naik tinggi. Untunglah seorang putra pengusaha kaya dari selatan membawa stok lobak, kubis, dan daging dari wilayahnya, membantu meredakan masalah tersebut. Xiao Shitou juga mendaftar untuk ujian daerah bulan Februari. Agar adiknya bisa fokus belajar dan makan enak, Yu Lianhua memindahkan diri ke sebuah rumah di kota, membawa banyak kotak sayuran dari desa. Ia memastikan sayuran itu dibungkus tebal agar tidak membeku selama perjalanan. Rumah di kota Yujia sengaja dipilih dekat Akademi Rongsuan agar Xiao Shitou nyaman. Ia belajar di siang hari dan bisa makan 3 kali sehari di rumah. Masakan akademi terlalu sederhana, dan juru masaknya biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin makanan di sana bisa sama lezatnya dengan masakan kakaknya? Setiap pagi, Yu Lianhua memasak bubur harum untuk adiknya, telur rebus atau dadar, pankek daun bawang, roti kukus isi daging, dan lainnya. Siang hari, mereka menikmati 2 hidangan, 1 daging dan 1 sayur, plus sup hangat. Malam hari, kadang pangsit, kadang mie aneka rupa. Tidak ada menu yang diulang dalam seminggu. Xiao Shitou selalu pergi ke sekolah dengan perut kenyang, bangga dan pamer pada teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Xiao Shitou datang dengan ekspresi bermasalah. Yu Lianhua hendak bertanya apakah ada konflik di akademi, tetapi tiba-tiba melihat 2 teman kecil di belakangnya, Liu Jinye dan San Runze, teman sekamar Xiao Shitou. Teman sekamar lainnya tidak ikut karena belum siap menghadapi ujian tahun ini. San Runze berkata dengan antusias, "Kakak kedua, bisakah kami tinggal di sini? Ayah memberiku 10 tael perak sebulan untuk makanan, dan aku akan titipkan padamu. Jika tidak cukup, aku bisa minta tambahan lagi." Liu Jinye, yang usianya 13 tahun setelah tahun baru, menjelaskan dengan sedikit malu, "Masakan di akademi terlalu buruk. Kami tidak bisa berkonsentrasi karena lapar. Kami tahu Nona Lianhua hebat memasak, jadi kami ingin datang dan menikmati masakannya." Yu Lianhua tidak menolak, hanya berkata, "Ini tahun bencana, dan bahan-bahan masih langka. Jika kamu tidak keberatan, silakan makan bersama. Tapi setelah makan malam, kalian harus kembali ke akademi." "Itu wajar." Liu Jinye dan San Runze langsung mengangguk cepat. Bocah gemuk itu bertanya bersemangat, "Adik kedua, kita makan apa malam ini?" "Aku tidak pilih-pilih, asal kenyang." Yu Lianhua memutar matanya dan berpikir tidak pilih-pilih. "Jika kamu tidak sakit perut, kenapa tidak makan di akademi? Mengapa susah-susah datang ke sini? Malam ini kita makan tumisan daging babi dengan tauge dan bihun. Karena kalian datang, tambah irisan kentang pedas asam." Yu Lianhua tidak akan membeda-bedakan. Mereka akan makan apapun yang tersedia di rumah. San Runze membuka matanya lebar-lebar dan terkejut. "Potongan kentang pedas asam? Bukankah itu makanan langka yang harganya 5 tael per piring di restoran Sensiu? Apakah itu sayuran baru dari barat?" "Tidak buruk. Semua ini berkat Yang Jun yang murah hati memberi kami benih jagung dan kentang," kata Yu Lianhua tenang, tidak sombong namun juga tidak merendah. "Pangeran yang sangat baik, beliau memperbolehkan kami menyimpan sebagian hasil panen sebagai hadiah." San Jialin dan Liu Jingwei saling pandang. Dari sorot matanya terlihat jelas perubahan sikap. Ternyata keluarga ini punya hubungan dekat dengan Pangeran Yang, tokoh penting di istana kekaisaran. Tak heran jika meskipun berasal dari keluarga petani biasa, mereka bisa hidup begitu mewah. Jika Yu Lianhua tahu apa yang tengah dipikirkan kedua pria itu, mungkin ia hanya akan tersenyum getir. "Kalian terlalu banyak menduga. Semua bahan di atas meja ini milik kami sendiri. Kentang, daun bawang, selada semua ditanam di halaman belakang. Babi hutan dan ayam telah dibeli sejak musim gugur lalu, disembelih, dan disimpan beku di ruang bawah tanah. Cukup untuk bertahan sampai musim semi tiba." Di bawah sambutan hangat Yu Lianhua dan Yusun, kedua ayah itu akhirnya mengambil sumpit dan mencicipi irisan kentang goreng pertama. Irisan kentang yang renyah di luar, lembut di dalam, dipadu perut babi yang empuk dan gurih. Rasa unik yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bocah gendut San Runze menggigit sayap ayam, lalu berkata riang, "Ayah, cobalah ayam rebus putih buatan kakak kedua. Enak sekali." San Jialin tahu betul putranya sangat pemilih soal makanan. Kalau dia bilang enak, pasti benar-benar enak. Ia melihat potongan ayam rebus putih di piring. Dagingnya putih bersih, harum minyak daun bawang, dihias dengan sedikit daun bawang segar. Penampilannya saja sudah menarik. Ia ambil sepotong. Lalu putranya berkata, "Celupkan ke saus, lebih nikmat lagi." Ia ikuti nasihat itu, mencelupkan daging ayam ke dalam saus di pinggir piring, lalu memasukkannya ke mulut. Kulitnya lembut, dagingnya ringan namun padat terasa. Tidak hanya mempertahankan aroma alami ayam, tapi juga memiliki rasa unik tersendiri. Mungkin bahkan koki rumah makan Zen pun tak mampu menciptakan rasa semacam ini. 4 hidangan daun bawang segar, telur lembut, selada segar, kentang gurih, dan ayam rebus putih yang empuk, setiap suapan terasa seperti dimasak oleh koki berpengalaman. Kedua ayah dan anak itu tak bisa berhenti makan, mulut penuh minyak dan rasa.
Liu Jingui lalu bertanya pelan pada putranya, apakah kamu makan seperti ini setiap hari? Liu Jingye menjawab dengan suara rendah, saat kalian tidak ada, kami berempat biasanya makan satu lauk daging dan satu sayuran. Porsinya cukup. Kakak Lian Hua bilang kita tidak boleh memihak pada makanan, harus seimbang antara daging dan sayur. Dia juga pandai memasak, tiap hari masakannya beda. Bahkan San Runze yang biasanya benci sayur, harus makan setengah mangkuk sayur setiap kali makan. Sementara ayah dan anak itu berbisik, San Runze tiba-tiba mengelus perutnya dan berkata dengan nada nostalgia, kakak kedua, di mana saus belalangmu? Aku ingin ayahku mencobanya juga. Yu Lianhua memandangnya dengan tatapan dingin, seolah-olah ingin berkata, kamu ini benar-benar namun ia hanya menjawab, bagaimana kamu bisa menyajikan acak kepada tamu? Lagi pula, kalau kamu keluarkan sekarang, nanti masih ada tempat di perutmu. Besok pagi saja, kamu bisa makan acar itu bersama roti jagung. Masih sempat kok. San Runze menutup mulutnya, lalu bersendawa puas. Kalau begitu, besok pagi saja aku makan. Aku kenyang banget Yubo, tambahkan lebih banyak saus belalang di rotiku besok ya, ingat. San Jialin tak kuasa menutup wajahnya. Betapa malunya ia. Tapi lihatlah tingkah laku anaknya saat bergaul dengan keluarga Yu begitu akrab dan harmonis, jauh lebih baik daripada suasana rumah tangga mereka sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, usai makan malam, beberapa anak tanpa rela mencuci piring sendiri. Di rumah, putranya bahkan tidak pernah menyentuh dapur. Ia sering berkata, seorang tuan tidak layak bermain-main di dapur. Tapi ternyata karena mereka tidak punya pilihan, akhirnya mereka mau bekerja keras demi makan sehari-hari. Setelah makan, kedua ayah itu memeriksa daftar menu beberapa hari terakhir putra mereka. Sarapan, makan siang, makan malam semua seimbang secara nutrisi. Tidak pernah ada hidangan yang sama dalam seminggu. Dengan harga pasar saat ini, jika dihitung rata-rata per bulan untuk 4 orang, biayanya jauh melebihi 20 tael perak yang disebut putranya. Malam semakin larut. Ketika kedua ayah pamit, salah satunya menyerahkan 4 batangan perak seberat 10 tael. San Jialin berkata pada Yu Lianhua yang hendak menolak, Nona kecil, jangan terburu-buru menolak. Menurut standar tahun-tahun sebelumnya, kami mungkin tidak akan memberimu 10 tael perak. Tapi di masa sulit seperti ini, meski uang banyak, barang langka susah dicari. Sekarang, segenggam sayuran hijau saja bisa bernilai 10 tael perak. Jadi, kalau dihitung dari hidangan hari ini, 50 tael per bulan pun masih murah. Kami masih untung. Liu Jingui menimpali, benar kata saudara San. Nona Yu bekerja keras setiap hari menyediakan makan 3 kali sehari untuk kedua anak ini. Jika kami masih membuatmu rugi, mengapa YR harus datang lagi? Jika kamu tidak menerimanya, maka YR tidak boleh mengganggumu lagi. San Jialin mengangguk setuju. Namun San Runze langsung memelas, tidak. Kakak kedua, tolong aku. Aku sudah terbiasa dengan masakanmu. Jika kamu menyuruhku kembali ke kantin makanan biasa, aku bisa mati. San Jialin menepuk kepala putranya, kesal. Ini bulan pertama tahun baru, apa maksudmu dengan mati? San Runze menjulurkan lidahnya, lalu pura-pura memohon pada Yu Lianhua, kakak kedua, kasihanilah aku ayahku tidak kekurangan uang. Uang yang dipaksakan begini, jika ditolak, berarti bodoh. Yu Lianhua pun akhirnya menerima 80 tael perak. Selain 10 tael yang mereka berikan awal, biaya makan sebulan menjadi 100 tael. Belum pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi sekarang tinggal jalani saja. Karena rumah Yu selalu harum mengundang selera. Tidak hanya tetangga yang penasaran, tetapi juga orang asing yang kerap mondar-mandir di depan pintu. Bahkan ada yang menjulurkan kepala ke dalam, seolah punya niat buruk. Hanya ada 2 saudara di keluarga Yu. Seperti membawa emas di tengah keramaian, membuat mata banyak orang tertuju pada mereka. Setelah mendapat peringatan dari batu kecil Butian, Yu Lianhua mengirim pesan pada ayahnya agar membawa Dahui saat mengantarkan bahan makanan berikutnya. Serigala abu-abu besar itu berkeliling di depan rumah, membuat sebagian besar orang dengan niat buruk ketakutan. Ada juga yang licik, melapor ke pejabat bahwa binatang buas telah masuk kota Tanggu, berharap bisa menggunakan kekuatan pemerintah untuk menyingkirkan Dahui. Pejabat yang menerima laporan bergegas datang. Setelah melihat langsung, ternyata itu adalah hewan peliharaan yang diminta oleh pangeran daerah untuk dirawat keluarga Yu. Itu hanya isapan jempol belaka. Kepala penangkap kemudian menjelaskan pada tetangga bahwa Dahui adalah serigala peliharaan yang dibesarkan sejak kecil. Tidak akan menyerang kecuali diganggu lebih dulu. Keluarga Yu sedang gelisah akhir-akhir ini, jadi mereka sengaja memanggil Dahui dari desa Dongshan untuk menjaga rumah. Akibatnya, sebagian besar orang mundur. Hanya beberapa yang tidak percaya, masih nekat memanjat tembok dan masuk rumah keluarga Yu tengah malam. Tetangga terbangun oleh teriakan di tengah malam. Saat keluar, mereka melihat seorang pencuri berlarian dengan pantat terluka, dikejar oleh serigala abu-abu besar. Pandangan tajam saja sudah cukup tahu si pencuri ingin menindas keluarga Yu yang hanya punya 2 saudara. Ingin mencuri, malah digigit serigala peliharaan pangeran daerah.
Gigitan itu sia-sia. Apakah dia berani meminta biaya pengobatan dari pangeran daerah? Lebih baik diam-diam menerima nasib. Dengan dahului di sini, Yu Lianhua dan Yusun akhirnya bisa tidur nyenyak. Waktu terus berjalan, ujian daerah akhir Februari semakin dekat. Xiao Shitou dan dua temannya semakin giat belajar hari demi hari. Untunglah Yu Lianhua pandai mencari cara agar mereka tetap sehat dan bersemangat. Jika tidak, ketiganya akan kurus seperti siswa lain yang sedang fokus ujian. Berkat asupan bergizi, pipi mereka cerah dan penuh energi. Bahkan berat badan San Runze naik beberapa cati. Di akademi, guru-guru menjadikan mereka contoh untuk memotivasi calon peserta ujian lainnya. Hari ujian semakin dekat, suasana di kampus semakin tegang. Demi masa depan, demi kehormatan akademi, dan demi martabat leluhur, setiap peserta ujian belajar dengan gigih. Namun Yu Lianhua mengajarkan konsep kerja dan istirahat yang seimbang. Ia ajarkan metode peregangan dan relaksasi. Jika terlalu tegang, pikiran akan mudah putus, seperti karet yang terlalu kencang. Oleh karena itu, setiap kali waktu istirahat tiba, Yu Lianhua membawa ketiga bocah itu ke desa Dongshan untuk merasakan kehidupan nyata. Kadang mereka pergi ke gunung menangkap burung. Sebelum musim dingin tiba, banyak belalang di pegunungan, sehingga predator alami berkurang. Namun banyak burung yang bertahan di sana. Yu Lianhua mengajarkan cara menangkap burung ala runtuh dari buku hidupnya, membuat mereka merasakan kepuasan menangkap burung. Millet yang digunakan sebagai umpan dicampur air roh batu, hasilnya selalu memuaskan. Burung-burung itu lalu dibawa kembali ke kota sebagai santapan lezat. Kadang mereka pergi ke pantai menangkap kerang, lalu dibuatkan hidangan laut lezat. Kadang mereka pergi ke dermaga, melihat para pekerja bongkar muat, membantu Yu Xiaolian mengurus bisnis, meningkatkan pengalaman sosial, serta merasakan penderitaan rakyat biasa. Dorongan Yu Lianhua membuat liburan mereka tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermakna. Wawasan mereka bertambah luas, artikel mereka menjadi lebih mendalam. Guru-guru sering memberikan apresiasi dan pujian. Ternyata bermain tidak menghambat studi, justru meningkatkan kualitas tulisan. Ketiga bocah itu pun semakin bersemangat mengikuti latihan dari Xiumu. Ujian daerah merupakan ujian pertama yang harus dihadapi oleh para pemuda, biasanya diadakan pada akhir Februari. Pengumuman resmi biasanya dikeluarkan 1 bulan sebelumnya, disusul dengan serangkaian prosedur pendaftaran yang cukup melelahkan. Untunglah, Akademi Rongsuan selalu menangani pendaftaran secara kolektif, sehingga para murid tidak perlu repot mengurusinya sendiri. Gedung ujian berada di sisi utara kantor pemerintah Kabupaten Kota Tanggu, bangunannya menghadap ke selatan dan berbentuk persegi panjang. Dari cerita orang-orang tua, diketahui bahwa di bagian selatan ruang ujian terdapat 2 gerbang timur dan barat, dikelilingi pagar kayu. Para peserta ujian berbaris dalam 2 deret, digeledah dari kepala sampai kaki sebelum memasuki musha, sebuah halaman luas dengan pintu masuk utama. Setelah melewati pintu utama, akan ada halaman besar tempat para kandidat menunggu panggilan nama mereka. Di sebelah utara terdapat 3 aula besar tempat para penguji duduk dan memanggil nama peserta ujian. Di belakangnya lagi terdapat barisan kursi sederhana tempat para calon menjalani ujian. Sayangnya pada masa itu belum ada tradisi untuk memeriksa ruang ujian lebih awal. Jika ada, Yu Lianhua pasti akan sangat ingin melihat langsung suasana dalam ruang ujian kuno. Hari ini adalah hari pertama ujian daerah. Sebelum fajar, para peserta sudah datang dan menjalani penggeledahan tubuh menyeluruh yang disebut Souzi. Setiap kandidat membawa keranjang ujian berisi alat tulis, makanan, surat izin ujian, dan perlengkapan lainnya. Keranjang ini pun harus diperiksa ketat untuk mencegah barang-barang terlarang masuk. Keranjang ujian Akademi Rongsuan disediakan secara seragam oleh pihak akademi. Namun, Yu Lianhua merasa makanan yang diberikan terlalu monoton, hanya bola nasi, bakpao, dan acar biasa. Ia pun menggantinya dengan biskuit wijen panggang serta dendeng lezat buatannya sendiri. Tidak lupa pula ia tambahkan kompor tembaga kecil untuk menghangatkan tangan saat udara dingin. Juga kantong air panas berisi air batu roh hangat yang dibungkus kain katun tebal. Setiap sesi ujian berlangsung sehari penuh, dan cuaca akhir Februari masih tergolong dingin. Yu Lianhua berharap kakaknya bisa minum air hangat di siang hari. Banyak peserta dengan kemampuan akademik tinggi gagal karena fisik tak kuat menahan dingin dan makanan tak bergizi. Bahkan tak jarang ada yang sakit hingga gagal mengikuti kelima sesi ujian. Xiao Shitou melambaikan tangan kepada orang tua dan saudara perempuannya yang datang menemani, lalu tenang mengantri. Saat mendekati venue, petugas Souzi memeriksa pakaian dan keranjang ujiannya. Setelah memastikan selimut, kantong air, dan kompornya aman, ia diperbolehkan masuk ke dalam ruang ujian. Di halaman, banyak peserta telah menunggu dengan sabar. Meski langit masih gelap, lampu-lampu kertas di halaman memberikan cahaya terang. Xiao Shitou mengikuti alur antrian dan menyerahkan namanya untuk dipanggil. Para peserta berdiri rapi menghadap penguji, menunggu giliran dipanggil ke aula tengah untuk menerima soal ujian. Setiap peserta juga harus memiliki jaminan dari siswa setempat guna mencegah penipuan.
Setelah Xiao Shito menerima soal, ia mencari tempat duduk sesuai nomor yang tercantum di kertas. Saat semua peserta telah menerima soal, seorang pejabat pemerintah berjalan mengelilingi ruangan sambil membacakan soal ujian. Petugas Yamen sempat melirik batu kecil itu beberapa detik lebih lama. Xiao Shito membaca soal dengan teliti, sambil melumuri tinta di atas batu tintanya. Setelah tinta siap, ia mulai menulis jawaban dengan tekun. Pagi itu, udara begitu dingin hingga membuat tangan dan kaki menjadi kaku setelah lama berdiri di luar. Xiao Shito mengeluarkan kantong air panas dari balutan kain dan meminumnya 2 teguk. Badannya langsung terasa hangat. Ia hangatkan tangannya di atas kompor, lalu melanjutkan menulis tanpa sedikit pun gemetar. Tulisannya tetap lancar, seperti biasa, tanpa sedikit pun kekakuan. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.